Seri ke-1 Pendekar 4 Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Bab 11, Orang yang paling cerdas, bagian 1. Udara dipenuhi oleh aroma arak yang harum dan memabukkan. Api di dalam tungku tanah liat kecil itu tidak besar, tapi cukup untuk menghangatkan gua yang dingin itu. Ya, paling tidak aku datang ke tempat yang tepat. Lu Xiaofeng menarik nafas. Dan pada waktu yang tepat pula. Guo Xiu juga menarik nafas. Aku tidak mengerti kenapa orang ini selalu muncul waktu aku hendak menikmati arak bagus. Ia tersenyum dan berpaling ke arah mereka. Matanya yang berkilauan dan bersemangat mampu membuat pakaiannya yang butut itu jadi tidak diperhatikan orang lagi. Jika kalian tidak takut pakaian kalian terkena noda, kenapa kalian tidak duduk dan minum bersamaku? Ia bertanya sambil tersenyum. Lu Xiaofeng memandang jubah merah menyala yang ia kenakan dan pakaian Huo Xiu yang mulai pudar warnanya itu, dan tertawa. Bila aku punya pelayan sebanyak jumlah pelayanmu sekarang, aku juga akan memakai pakaian seperti itu. Oh, pakaianmu adalah pakaian yang hanya dikenakan oleh orang-orang terkaya, jadi aku belum pantas. Kenapa? Karena sekali seseorang benar-benar memiliki uang yang banyak, maka orang tak peduli lagi ia mengenakan apa. Sayangnya kau tak akan pernah jadi kaya. Guo Xiu tersenyum. Mengapa? Karena kau terlalu cerdas, tak ada orang secerdas dirimu yang jadi kaya. Tapi waktu terakhir kali kita bertemu, kau mengatakan bahwa aku akan bisa kaya cepat atau lambat. Itu karena aku belum tahu betapa cerdas sebenarnya dirimu. Jadi kapan kau mengetahuinya? Sekarang. Lu Xiaofeng tertawa lagi. Selain dari dirimu, mungkin tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke sini tanpa perlu banyak usaha. Apakah itu karena tidak ada lagi orang yang sepenurut diriku? Lu Xiaofeng bergurau. Guo Xiu mengangguk. Bila mereka melihat kata, dorong, di pintu, paling sedikit 9 dari 10 orang tentu tidak mau mendorong pintu itu, dan jika kau tidak mendorong pintu tersebut maka tidak mungkin kau bisa masuk ke sini. Jika kau tidak berbelok waktu melihat kata, belok, maka tidak mungkin kau mampu keluar dari jalan rahasiaku itu. Jika kau tidak berhenti waktu melihat kata, berhenti, maka biarpun kau berhasil menghindari serangan panah, paling tidak selembar kulitmu akan hilang terkena minyak panas yang ditumpahkan padamu. Tapi yang paling keji adalah gas beracun yang kau semburkan ke ruangan tempat kami berada, bahkan Hua Menlou pun hampir semaput. Mungkin tidak terlalu banyak orang yang bisa menduga bahwa bukan hanya tidak ada racun di dalam arak itu, tapi disitulah obat penawarnya berada. Tapi kau berhasil menebaknya. Lu Xiaofeng tersenyum. Aku hanya tahu bahwa tidak peduli apakah kau adalah orang baik atau jahat, paling tidak kau bukanlah orang yang tega berdusta pada sahabatmu. Karena kau tidak memiliki banyak sahabat, kau tentu tidak mau kehilangan satu orang pun. Guo Xiu menatapnya dengan matanya yang cerah, menatapnya selama beberapa lama. Apalagi yang engkau ketahui? Tiba-tiba ia bertanya. Lu Xiaofeng juga menatapnya untuk waktu yang lama. Aku juga tahu bahwa margamu bukan Huo, namamu yang sebenarnya adalah Shangguan Mu. Ia menjawab lambat-lambat. Benar. Wajah Huo Xiu sedikit pun tidak berubah ketika ia menjawab. Kau bersama Yan Taishan dan Du Guihi dulunya adalah pejabat-pejabat penting di Kekaisaran Raja Wali Emas. Benar. Waktu Kekaisaran Raja Wali Emas jatuh, kalian bertiga yang memegang seluruh harta kekaisaran dan membawanya ke sini, ke Cina. Benar. Wajahnya masih tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa penyesalan atau haru. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tapi kalian bertiga lalu mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menguasai harta tersebut. Setelah tiba di Cina, kalian pergi bersembunyi dan tidak mencari kaisar ke-13 seperti yang diperintahkan pada kalian. Kau keliru. Huo Xiu tiba-tiba memotong. Keliru? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Keliru tentang sebuah hal kecil. Apa itu? Yang tidak menepati janjinya bukanlah kami, tapi pangeran kecil itu yang melarikan diri bersama Shangguan Sheng. Lu Xiaofeng terdiam, ia tidak memperkirakan hal itu, ia bahkan tidak memikirkan kemungkinan itu. Bukan hanya ia tidak datang ke tempat yang disepakati, ia pun bersembunyi dari kami sampai sekarang. Kami telah mencari selama bertahun-tahun dan masih tidak berhasil menemukannya.
Jadi itu masalahnya, bukan kalian yang menghindar darinya, tapi dialah yang menghindar dari kalian. Benar. Kalian bertiga adalah pejabat-pejabat penting dan terpercaya dari kaisar sebelumnya, dan membawa harta yang demikian banyak bersama kalian. Kenapa ia bersembunyi dari kalian? Apakah ada yang salah dengannya? Karena harta yang luar biasa besarnya itu bukanlah miliknya, Huo Xiu menjawab dengan dingin. Harta itu adalah milik Kekaisaran Raja Wali Emas. Apakah ada bedanya? Perbedaannya besar sekali. Oh, jika ia menerima harta itu, maka ia berkewajiban untuk menggunakan uang tersebut buat mendirikan kembali Kekaisaran Raja Wali Emas. Itu bukan hal yang mudah, bukan hanya rintangan menghadang di sepanjang jalan, ia pun bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Lu Xiaofeng setuju. Lahir sebagai anggota keluarga kerajaan bukanlah hal yang benar-benar menguntungkan. Ku berharap tidak pernah dilahirkan kembali sebagai anggota keluarga kerajaan, adalah sebuah kalimat yang menggambarkan kepahitan dan kesulitan yang tidak semua orang bisa memahaminya. Sinar mata Huo Xiu tampak semakin putus asa dan sedih. Sayangnya kaisar kecil kami itu bukanlah seorang calon jenderal yang hebat. Ia berkata lambat-lambat. Orang macam apakah dia? Lu Xiaofeng tak tahan untuk tidak bertanya. Ia seperti Kaisar Li, seorang yang puitis, dan juga mirip Song Huizong, seorang pelukis. Sejak kecil, ia telah disebut orang sebagai jenius dari 3 keahlian. Membaca puisi, menulis, dan melukis. Ia menarik nafas dan melanjutkan. Bagi orang seperti dia, siapakah sebenarnya dirinya bukanlah hal yang penting. Kehilangan tahtanya mungkin tidak masalah baginya, selama ia bisa menulis puisi, menyanyikan lagu-lagu, dan hidup bebas dari perasaan khawatir dan cemas. Itulah yang selalu ia inginkan, di samping itu. Ya. Di samping itu, harta yang dibawa Shang Guansheng bersamanya sudah lebih dari cukup untuk dipakai mereka seumur hidup. Lu Xiaofeng tidak bicara lagi, tapi kebisuannya bukan berarti ia percaya. Kau tidak mempercayaiku? Lu Xiaofeng masih tidak menjawab. Ransum dan senjata yang kami kumpulkan untuk persiapan pendirian kembali kekaisaran kami semuanya berada di luar. Kamu mungkin telah melihatnya kan? Lu Xiaofeng mengangguk. Kami memang telah menggunakan sedikit harta kekaisaran itu, tapi tujuannya adalah menggunakan uang itu untuk membangun sebuah bala tentara yang akan bertempur buat pendirian kembali kekaisaran, karena, seperti yang kau katakan, kami adalah pejabat-pejabat penting dinasti sekarang. Tapi jika kaisar kami tidak muncul, lalu untuk apa kami bertempur? Kata-katanya itu hampir memaksa Lu Xiaofeng mempercayainya, walaupun ia tidak ingin. Tapi jika ia benar-benar bersembunyi dari kalian selama bertahun-tahun ini, kenapa ia tiba-tiba berusaha mencari kalian sekarang? Ia terpaksa mengajukan pertanyaan terakhir. Hal itu mungkin ada kaitannya dengan orang-orang yang mendatangi kami sebelumnya. Huo Xiu menjawab dengan dingin. Oh, 4 orang tua yang ada di luar sana, aku yakin kau telah bertemu dengan mereka. Lu Xiaofeng tiba-tiba mendapat sebuah firasat. Maksudmu mereka semua adalah penipu-penipu yang berusaha mendapatkan harta itu? Huo Xiu mengangguk. Mereka ingin kaya, maka kubiarkan mereka duduk menghadapi harta itu sepanjang hari setiap harinya. Mereka ingin berpura-pura menjadi raja, maka kubiarkan mereka duduk di singgasana dan mengenakan jubah naga itu sepanjang hari setiap harinya. Huo Xiu menjawab dengan santai. Walaupun mereka berusaha mendapatkan uang itu dengan cara menipu, kau tak bisa mengatakan kalau perlakuanku terhadap mereka ini keterlaluan. Lu Xiaofeng menarik nafas dan menampilkan sebuah senyuman yang agak canggung. Ternyata kau bukan orang baik-baik, orang baik tak akan memperlakukan orang lain seperti itu. Tapi kenyataannya ia harus mengakui bahwa tidak ada cara yang lebih tepat untuk menangani orang-orang seperti itu. Urusan ini seharusnya merupakan sebuah rahasia besar. Selain dari kami berempat dan pangeran kecil kami yang menjadi kaisar, seharusnya tidak ada lagi orang yang mengetahuinya. Jika demikian, kenapa mereka bisa tahu? Mereka pun tidak tahu. Lu Xiaofeng terdiam, ia tidak memahami maksud ucapan Huo Xiu. Yang mengetahui tentang rahasia ini adalah orang lain, mereka hanyalah pion-pion yang digunakan orang itu. Siapakah orang lain ini? Tak tahu. Mereka pun tidak tahu. Jika kau adalah dia, maukah kau muncul tanpa samaran? Huo Xiu mendengus. Tidak, Lu Xiaofeng menyahut sambil tersenyum pilu. Tidak ada lagi orang yang mengetahuinya.
Secara keseluruhan, mereka telah bertemu orang itu sebanyak 3 kali. Setiap kali bertemu dengan mereka, penampilan orang itu selalu berbeda. Jika bukan karena suaranya yang tidak berubah, mereka tentu tidak percaya kalau dia adalah orang yang sama. Jadi tampaknya bukan hanya rencana-rencana orang ini tidak ada cacatnya, ia juga seorang ahli menyamar. Sejak tadi Hua Menlou hanya mendengarkan dari samping. Ahli samaran yang sesungguhnya tentu bisa merubah suara mereka juga. Tiba-tiba ia memotong. Oh, Lu Xiaofeng menjawab. Seni menyamarkan diri adalah bagian dari ninjutsu yang berasal dari 3 pulau Jepang yang terletak di pantai timur. Dalam seni ini, ada sebuah keahlian khusus yang, bila telah dikuasai, memungkinkan pemiliknya untuk mengendalikan otot-otot di dalam tenggorokannya, sehingga ia bisa merubah suaranya. Saat itu wilayah Jepang tidak termasuk Hokkaido. Apakah kau pun bisa tertipu oleh ilmu ini? Lu Xiaofeng bertanya. Jika seseorang benar-benar menguasai ilmu ini, bahkan aku pun tak mampu mengetahui perbedaannya. Jadi mungkin saja Kaisar Raja Wali Emas yang meminta pertolongan kita itu juga palsu? Lu Xiaofeng bertanya pada dirinya sendiri. Sebabnya aku meminta si Kong Saising menculik Shangguan dan Feng dari kalian adalah untuk memeriksa apakah ia asli atau tidak. Sayangnya si Kong kebetulan adalah teman kalian sendiri. Untunglah kau akhirnya berhasil juga dan Shangguan dan Feng tetap jatuh ke tanganmu. Siapa bilang dia ada di tanganku? Memangnya tidak? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Tidak. Lu Xiaofeng kembali terkejut, karena ia tahu bahwa Huo Xiu bukan tipe pendusta. Tapi jika Huo Xiu tidak berdusta, kenapa Shangguan dan Feng tiba-tiba menghilang? Ia tak bisa menebak penyebabnya, tak seorang pun bisa menebaknya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Huo Xiu menambahkan. Lalu, pernahkah kau bertemu dengan Shangguan Feiyan? Lu Xiaofeng terus menyelidik. Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lu Xiaofeng makin bingung. Sedikit pun ia tak menduga perkembangan masalah ini akan semakin berliku-liku. Yang bisa ia lakukan hanyalah memaksakan sebuah senyum penyesalan di wajahnya. Tak heran Yan Taishan berusaha mengusirku pergi saat ia mendengar aku mengungkit-ungkit masalah ini. Mungkin ia mengira aku juga berusaha mendapatkan harta itu. Tapi saat itu kau mengira bahwa ia marah dan frustrasi karena rahasia lama ini diungkapkan. Huo Xiu berkomentar. Lu Xiaofeng terpaksa mengakui bahwa Huo Xiu benar. Baru sekarang ia akhirnya mengerti kenapa wajah Yan Taishan menampilkan ekspresi yang begitu aneh waktu ia melihat Shangguan dan Feng tepat sebelum ia mati. Tapi mungkinkah Shangguan dan Feng adalah dalang dari semua ini? Tapi ia masih tidak percaya kalau semua ini adalah dusta. Jika semua ini telah direncanakan, lalu kenapa ada begitu banyak orang yang berusaha mencegahnya ikut campur dalam urusan ini? Dan lebih jauh lagi, kenapa Pavilion Baju Hijau terlibat dalam masalah ini dan berusaha mencegahnya bertemu dengan Kaisar Raja Wali Emas? Kapan terakhir kalinya kau bertemu Kaisar kecil itu? Hua Menlou tiba-tiba bertanya. Lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan berapa usianya saat itu? 13 tahun. 40 tahun, bahkan seorang anak berusia 13 tahun pun telah menjadi laki-laki tua. Hua Menlou merenung. Huo Xiu menarik nafas dalam-dalam. Waktu tidak memberi ampun, setiap orang tentu akan menjadi tua. Lalu bagaimana kau tahu apakah seorang laki-laki tua berusia 60 tahun adalah kaisar yang dulu berusia 13 tahun itu? Hua Menlou bertanya. Ada rahasianya, sebuah rahasia yang tersimpan rapat-rapat. Huo Xiu menjawab dengan suara yang berat dan tenang. Hua Menlou tidak bertanya lagi, ia percaya bahwa setiap orang berhak mempunyai rahasia. Tapi Huo Xiu meneruskan. Tapi aku percaya pada kalian berdua, aku mau memberitahukan rahasia ini pada kalian. Hua Menlou menggunakan kebisuannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, mendapat kepercayaan dari orang seperti Huo Xiu bukanlah urusan gampang. Setiap Kaisar Raja Wali Emas selalu memiliki cacat lahir, mereka mempunyai 6 jari kaki pada masing-masing kaki mereka. Jadi itulah yang kau gunakan untuk mengetahui bahwa orang-orang tua itu adalah penipu. Lu Xiaofeng tersadar. Huo Xiu mengangguk. Jika orang lain mengetahui rahasia ini pun tetap sangat sukar baginya untuk memalsukannya. Aku belum pernah melihat orang dengan 6 jari kaki di kedua kakinya. Aku pun belum pernah melihatnya.
Lu Xiaofeng menjawab. Huo Xiu tersenyum. Hehe, orang yang mempunyai 4 alis pun tidaklah banyak. Lu Xiaofeng juga tersenyum. Jadi yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengusahakan agar Kaisar Raja Wali Emas kalian itu melepaskan sepatunya dan menghitung jumlah jari kakinya, Huo Xiu berkata. Maka kalian akan tahu apakah ia asli atau tidak. Itu tidak terlalu sukar. Mengusahakan agar seorang laki-laki melepaskan sepatunya tentu jauh lebih mudah daripada mengusahakan agar seorang gadis membuka celananya. Huo Xiu tersenyum. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tampaknya kau benar-benar bukan seorang laki-laki sejati. Huo Xiu pun menarik nafas. Menjadi orang baik tidaklah sulit, tapi merendah seperti diriku barulah sukar. Lu Xiaofeng memahami maksud ucapannya. Bila seseorang harus menjaga sebuah harta yang besar, ia tentu harus merendah serendah-rendahnya untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Jika Kaisar Raja Wali Emas kalian itu adalah kaisar yang sebenarnya, maka aku akhirnya akan bisa melepaskan beban yang berat ini dari pundakku, Huo meneruskan. Jika tidak, maka aku akan mengundangnya ke sini untuk menemani 4 orang di luar sana. Lu Xiaofeng menyelesaikan ucapannya. Saat mereka berjalan keluar dari gua misterius itu, fajar telah tiba. Angin musim semi terasa dingin tapi bersih menyegarkan. Lereng bukit itu tampak menghijau, dan tetesan embun di dedaunan tampak seperti batu permata di bawah sinar fajar. Betapa cantik dan indahnya dunia ini. Hal pertama yang dilakukan Lu Xiaofeng adalah mengambil nafas dalam-dalam. Firasatku benar, ia berkata sambil tersenyum lelah. Aku bertemu sesuatu yang ganjil lagi. Perkembangan masalah ini memang tak bisa diperkirakan oleh siapapun. Fikirkanlah, Hua Menlou tiba-tiba berkata. Apakah menurutmu di dunia ini memang ada orang yang berjari 6 di setiap kakinya? Aku tak tahu, belum pernah melihatnya. Jika tidak ada orang seperti itu di dunia ini, maka kita tak akan pernah bisa menemukan Kaisar Raja Wali Emas, yang sebenarnya, kan? Lalu bukankah kata-kata Huo Xiu akan menjadi kebenaran padahal sebenarnya tidak? Lu Xiaofeng berpikir sebentar. Tiba-tiba ia tersenyum. Aku hanya tahu bahwa dunia ini aneh, di mana segala macam orang-orang aneh pun ada. Hua Menlou juga tersenyum. Benar, jika ada orang yang beralis 4, lalu kenapa tidak mungkin ada orang yang berjari kaki 6? Sayangnya sekarang alismu hanya tersisa 2. Lu Xiaofeng meraba-raba bagian atas bibirnya tempat kumisnya dulu berada. Kau keliru lagi. Ia tersenyum. Tentang apa? Tak peduli berapa sering seseorang mencukur kumisnya, kumis itu akan selalu tumbuh kembali. Setelah ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ia melihat seseorang berjalan keluar dari kabut pagi yang tebal seperti sesosok hantu. Wajahnya pucat, jelas ia kelelahan dan rapuh, tapi masih kelihatan sangat cantik. Lu Xiaofeng mengenalinya. Nona Ye Xiuju. Kan dari samping. Ye Xiuju mengangguk. Apakah Nona Ye menunggu seseorang di sini? Ye Xiuju menggelengkan kepalanya. Aku telah berada di sini sejak tadi malam. Mengapa? Kami menguburkan guru dan adik seperguruan kami di sini, ia menjawab dengan murung. Kakak seperguruan merasa lelah, tapi aku tak bisa tidur. Ternyata ia adalah gadis yang paling jujur dan pemalu di antara 4 cantik Emei. Ia tampak canggung bila berbicara dengan seorang laki-laki. Lu Xiaofeng menarik nafas. Besar sekali rasa simpati dan haru yang ada di hatinya terhadap gadis ini, tapi ia tak tahu harus mengatakan apa. Kami tak berhasil menyusul si mencui Sui, tiba-tiba ia bicara lagi. Maka, kami bahkan tidak tahu apakah adik seperguruan ketiga. Kami masih hidup atau sudah mati. Aku akan menemukannya untukmu. Lu Xiaofeng berjanji padanya. Kepala Ye Xiuju semakin ditundukkan. Ada sesuatu lagi yang harus kuberitahukan padamu. Ia berkata setelah terdiam beberapa lama, dengan suara yang nyaris berupa sebuah bisikan. Lu Xiaofeng menunggu ucapannya selanjutnya. Seharusnya adik ketiga yang memberitahukan ini pada kalian, tapi sebelum ia melakukannya, ia telah. Tiba-tiba ia tak mampu mengontrol suaranya lagi dan terpaksa berhenti untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dengan lembut dan perlahan ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya dan meneruskan.
Sebabnya guru kami melakukan perjalanan ke sini adalah karena ia menerima informasi bahwa pavilion pertama dari pavilion baju hijau berada di atas bukit di belakang pavilion mutiara dan intan. Tidak ada informasi yang mutlak kebenarannya, tak peduli berasal dari manapun. Lu Xiaofeng berujar. Kepala Ye Xiuju tiba-tiba menengadah. Tapi adik ketiga kami diserang orang karena informasi ini. Jelas seseorang tidak menginginkan dia mengatakannya. Itulah sebabnya aku merasa hal ini sangat penting dan kau harus mengetahuinya. Terlihat tanda kegusaran di wajahnya, bahkan suaranya pun sedikit meninggi. Lu Xiaofeng merasa iba padanya. Aku tahu kau bermaksud baik, ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya. Tak peduli apa yang terjadi, setelah aku berhasil menyingkap masalah ini, kaulah yang pertama akan kuberitahukan. Kepala Ye Xiuju kembali menunduk dan ia terdiam beberapa lama. Pun ada. Hua Menlou juga tersenyum. Jadi kemana kalian akan pergi sekarang? Ia berbisik lirih. Kami akan menemui seorang laki-laki berjari kaki 6. Kepala Ye Xiuju segera menengadah lagi dan ia tampak terkejut mendengar komentar itu. Tiba-tiba ia berputar dan pergi. Hua Menlou menarik nafas. Sekarang ia mungkin mengira kau sudah gila. Lu Xiaofeng menarik nafas juga. Sekarang aku pun semakin dan semakin meragukan kewarasanku. Lorong yang panjang itu tampak gelap dan sepi. Mereka menunggu di ujung lorong, seseorang telah masuk untuk memberitahu Kaisar Raja Wali Emas tentang kedatangan mereka. Jadi kau yakin bisa membuatnya melepaskan sepatunya? Hua Menlou bertanya dengan perlahan, ia benar-benar ingin tahu. Tidak. Kau sudah memikirkan caranya. Aku sudah memikirkan beberapa cara, tapi aku tak bisa memutuskan akan menggunakan cara yang mana. Coba berikan aku 2 buah contoh. Aku bisa secara sengaja menjatuhkan sebaskom air ke kakinya, atau aku bisa mengatakan bahwa aku benar-benar menyukai sepatunya dan bertanya padanya apakah ia mau melepaskannya untuk kulihat lebih seksama. Apakah kau tahu betapa tololnya ide-idemu itu? Hua Menlou mengerutkan keningnya. Tentu saja aku tahu, Lu Xiaofeng tersenyum mengibakan. Tapi seluruh masalah ini memang tolol, jadi bagaimana kau bisa mengharapkan aku tidak memikirkan ide-ide yang tolol? Ia berhenti bicara, karena pintu itu telah dibuka. Kaisar Raja Wali Emas masih duduk di kursi yang besar tapi nyaman itu, wajahnya menampilkan perasaan gelisah yang meluap-luap. Jadi kalian telah menemukan 3 orang pengkhianat itu? Ia bahkan tidak menunggu mereka berjalan memasuki ruangan itu sebelum bertanya. Hanya 2 orang. Lu Xiaofeng menjawab. Di mana mereka? Wajah Kaisar Raja Wali Emas tampak bersinar. Mereka sudah mati. Ekspresi wajah Kaisar Raja Wali Emas berubah hebat. Mati? Kenapa? Setiap orang tentu mati. Lu Xiaofeng tidak terlalu memperhatikan jawaban-jawaban yang ia ucapkan karena ia tidak bisa melihat kaki Kaisar Raja Wali Emas. Sang Kaisar tertutup dari paha ke bawah oleh sehelai selimut sutra yang berhiaskan naga-naga emas, seolah-olah ia takut pada hawa dingin. Tapi Hua Menlou segera menggantikan dirinya bercerita pada sang Kaisar. Kami belum menemukan Huo Xiu, karena ia sukar ditemukan, ia akhirnya menambahkan. Ini adalah pertama kalinya ia berdusta, tiba-tiba ia menyadari bahwa berdusta bukanlah hal yang sulit dilakukan. Karena saat ia mengucapkan perkataan dusta itu, di dalam hatinya ia tidak merasa berbuat salah pada orang lain dengan dusta tersebut. Kaisar Raja Wali Emas menarik nafas panjang. Aku ingin bertemu dengan mereka untuk melihat apakah mereka masih punya muka untuk bertemu denganku. Ia berkata dengan nada yang pahit. Tapi kami ingin bertemu seseorang sekarang juga. Hua Menlou tiba-tiba berkata. Siapa? Juting. Sebenarnya aku pun ingin bertanya pada kalian, Kaisar Raja Wali Emas mengerutkan keningnya. Aku telah 2 kali mengirimkan orang untuk menjemputnya, dan ia masih belum datang juga. Hua Menlou berpikir sebentar sebelum tersenyum. Mungkin karena ia adalah orang yang pemalas. Hiasan naga di selimut Tuan tampak indah sekali, Lu Xiaofeng tiba-tiba bicara, seperti naga sungguhan. Ini adalah sebuah kalimat yang bodoh, setelah itu ia melakukan suatu hal yang bodoh lagi. Ia berjalan menghampiri dan menyingkap selimut itu. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku seperti orang tolol, tanpa bergerak sedikit pun, setelah ia mengangkat selimut itu.
Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kaki celana panjang Kaisar Raja Wali Emas, kedua kakinya ternyata telah buntung dari lutut ke bawah. Kau mungkin bingung kenapa kakiku tiba-tiba menghilang, kan? Yang bisa dilakukan Lu Xiaofeng hanyalah mengangguk seperti orang tolol. Kalian ingat masalah lama dengan kakiku? Kaisar Raja Wali Emas menarik nafas. Jika aku menyentuh arak, maka kakiku akan sakit. Bila seseorang telah tua, ia semakin banyak mendapatkan masalah. Ini benar, ia pernah memberitahukan hal ini pada Lu Xiaofeng saat terakhir kalinya mereka datang ke tempat itu. Tapi bila kalian sudah seusiaku, hiburan apa lagi yang kalian miliki selain minum sedikit arak? Kaisar Raja Wali Emas tersenyum sedih. Jadi, Tuan telah minum arak? Lu Xiaofeng kembali memaksakan sebuah senyuman di wajahnya. Kukira kalau minum sedikit saja tak akan bermasalah, tapi aku baru menghabiskan 3 cangkir ketika kakiku mulai membengkak, maka aku memutuskan untuk menyingkirkannya saja dan menyuruh Liu Yuhen untuk membuntunginya. Ia tiba-tiba berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Aku mungkin tidak punya kaki lagi, tapi paling tidak sekarang aku bisa minum tanpa harus merasa cemas lagi. Malam ini aku akan menantang kalian berdua untuk bertanding minum. Mari kita lihat apakah orang tua ini bisa minum arak sebaik kalian orang-orang muda ini. Lu Xiaofeng hanya bisa menatapnya dengan senyuman dungu di wajahnya. Seandainya kalian datang beberapa hari lebih cepat, aku tentu akan mengeluarkan potongan kaki itu dan memperlihatkannya pada kalian untuk membuktikan bahwa biarpun aku telah tua, aku masih punya semangat prajurit dalam diriku. Di mana kaki tuan itu sekarang? Lu Xiaofeng terpaksa bertanya. Aku telah membakarnya. Dibakar? Kenapa tuan membakarnya? Lu Xiaofeng terkejut. Kedua kaki itu telah mencegahku minum arak selama 10 tahun ini, kenapa aku tidak boleh membakarnya? Apakah kalian berharap aku akan menggunakannya sebagai makanan ringan yang dinikmati bersama arak? Lu Xiaofeng tak bisa berkata apa-apa lagi. Sambil memandang ekspresi angkuh dan percaya diri pada wajah laki-laki tua ini, ia tiba-tiba merasa seperti orang tolol, orang yang benar-benar tolol. Lorong itu masih gelap dan muram ketika mereka perlahan-lahan berjalan keluar melaluinya. Ya, paling tidak kita telah menyelesaikan masalah ini. Hua Menlou tiba-tiba tersenyum. Oh, kau tidak perlu memikirkan cara untuk melepaskan sepatunya lagi, karena ia memang tak punya sepatu. Sejak kapan kau punya rasa humor? Lu Xiaofeng menjawab dengan dingin. Tapi urusan ini sama sekali tidak lucu. Bahkan Wo Xiu pun sekarang tak akan dapat mengetahui apakah Kaisar Raja Wali Emas ini asli atau tidak. Jika kau mengatakan hal ini hanyalah kebetulan, ia tetap tak bisa percaya betapa sempurnanya kebetulan ini. Jika kau mengatakan hal ini bukan sebuah kebetulan, lalu kenapa Kaisar Raja Wali Emas tahu tentang rencana mereka? Mereka langsung datang ke tempat ini segera setelah meninggalkan tempat Huo Xiu. Jika Kaisar Raja Wali Emas tidak memiliki mata dan telinga yang bisa mengetahui kejadian-kejadian di tempat yang jauhnya beribu-ribu kilometer, tak mungkin ia bisa tahu bahwa mereka datang untuk melihat kakinya. Jika kakiku bengkak setiap kali aku minum, aku pun mungkin telah membuntunginya. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tampaknya tidak sedikit orang di dunia ini yang lebih suka mati daripada berhenti minum. Hua Menlou balas menarik nafas. Ruangan itu mungkin masih dibiarkan kosong untukmu, kenapa kau tidak pergi tidur? Jangan lupa bahwa seseorang ingin menantangmu dalam adu minum nanti malam. Lu Xiaofeng tiba-tiba berkata. Bagaimana denganmu? Aku akan mencari seseorang. Siapa? Seorang wanita, tentu saja. Seorang wanita yang mempunyai kaki. Wajah Hua Menlou segera bersinar-sinar. Benar, kau harus menemukan seorang perempuan berjari kaki 6 secepat mungkin. Oh, jangan lupa bahwa setiap generasi Kaisar Raja Wali Emas selalu memiliki 6 jari kaki, ini adalah cacat turunan. Jadi jika Shangguan Dan Feng adalah putri Kaisar Raja Wali Emas, ia tentu punya 6 jari kaki juga, kau... Ia berhenti bicara, karena tiba-tiba ia menyadari bahwa Lu Xiaofeng telah menghilang. Hari sudah dekat senja. Bunga-bunga di kebun itu sedang mekar, angin pun membawa keharumannya, tapi tak ada seorang pun di sana. Shangguan Su'er tidak berada di kebun itu. Lu Xiaofeng bukan mencari Shangguan Dan Feng, karena ia tahu Shangguan Dan Feng tidak mungkin berada di situ. Kaisar Raja Wali Emas tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menanyakan keberadaan putrinya.
Ini sebuah masalah yang aneh lagi. Lu Xiaofeng tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah ini. Sekarang ia hanya ingin menemukan Shangguan Su'er secepat mungkin dan menanyakan sebuah pertanyaan padanya, sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bila ia tidak ingin melihat gadis kecil itu, ia selalu mondar-mandir di depannya, tapi sekarang, saat ia ingin bertemu dengannya, tak terlihat sedikit pun jejaknya di mana-mana. Lu Xiaofeng menarik nafas, berjalan di tengah-tengah kebun bunga itu, dan tiba-tiba menemukan sebuah pintu kecil. Pintu itu agak tersembunyi, di baliknya ada sebuah halaman kecil, di tengah halaman itu ada sebuah sumur. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka, berjalan masuk, dan akhirnya menemukan Shangguan Su'er. Setan kecil ini tampaknya selalu berbuat yang aneh-aneh. Saat itu ia sedang berjongkok di tengah halaman, sendirian, memandang tanpa berkedip pada sepetak tanah kosong dengan matanya yang besar, seperti sedang terhipnotis. Tapi tidak ada apa-apa di atas tanah itu, bahkan sehelai rumput pun tidak. Lu Xiaofeng tak bisa membayangkan ada hal apa yang begitu menarik dengan sepetak tanah. "Hei, kakak sepupu," ia akhirnya bertanya. "Apa yang sedang kau pandangi?" Su'er tidak menjawab, bahkan ia pun tidak berpaling. Para pelajar yang akan mengambil ujian mereka pasti berharap bisa menandingi konsentrasinya pada saat ini. Jadi apa yang sedang dipandang oleh setan kecil ini? Keingintahuan Lu Xiaofeng pun bangkit. Ia pun segera berjongkok di samping Su'er. Kemana mata Su'er tertuju, ke situ juga matanya memandang. Ia masih tidak bisa melihat apa-apa. Jelas tempat itu telah lama tidak tersentuh air, tanahnya sangat kering, bunga dan rumput di kebun sebelah luar tumbuh dengan suburnya, tapi di dalam sini hanya ada tanah yang gundul. Bahkan tempat itu sepertinya sudah lama tidak digunakan, rak kecil di atas sumur pun tertutup debu, di sisi lain halaman itu ada 2 buah ruangan tua, gembok di pintu ruangan itu pun tertutup karat. Lu Xiaofeng memandang ke kanan dan ke kiri, dan masih tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Su'er di sini. Waktu kakekku masih hidup, Su'er tiba-tiba berkata, "Ini adalah tempat ia bermeditasi." Lu Xiaofeng tahu bahwa kakek gadis ini adalah Shangguan Sheng, orang yang bersama Huo Xiu dan teman-temannya telah menerima perintah untuk membantu kaisar kecil. Ia juga merupakan paman kaisar Raja Wali Emas. Sejak kakekku wafat, tak seorang pun yang datang ke sini lagi. "Jadi apa yang kau lakukan di sini?" Lu Xiaofeng akhirnya menyerah dan bertanya lagi. Su'er tiba-tiba memutar kepalanya dan menatapnya. "Itu juga yang ingin kutanyakan padamu, apa yang kau lakukan di sini?" Aku kesini mencarimu." "Untuk apa?" "Untuk bertemu denganmu, dan berbincang-bincang denganmu." Su'er memasang wajah cemberut. "Kau tidak percaya sepatah kata pun yang aku katakan, untuk apa aku berbincang-bincang denganmu?" Ia mendengus. Lu Xiaofeng tersenyum. "Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak mempercayai sepatah kata pun ucapanmu?" "Kau sendiri yang mengatakannya." Lu Xiaofeng mengedip-ngedipkan matanya. "Jadi kau menganggap setiap kata yang aku ucapkan adalah benar?" Su'er menatapnya dengan matanya yang besar, menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Lu Xiaofeng pun tertawa. Ia tiba-tiba menyadari bahwa bila Su'er tertawa, ia benar-benar tampak sebagai seorang gadis yang penurut dan jujur. Tapi tiba-tiba Su'er membuat kaku wajahnya lagi. "Apapun yang ingin kau bicarakan denganku, ayo, katakanlah." "Aku ingin bertanya padamu, kapan terakhir kalinya kau melihat kakakmu?" "Hari saat ia membawa pulang Hua Menlou, yang juga merupakan hari keberangkatan kami untuk mencarimu." "Dan kau belum melihatnya lagi sejak kau pulang?" "Tidak." Tanda-tanda kesedihan kembali muncul di wajahnya. "Ia selalu baik padaku, bahkan jika ia akan pergi keluar, ia akan menitipkan pesan atau sesuatu untukku. Tapi kali ini ia tentu telah dibunuh oleh seseorang." Terlihat tanda-tanda di mata Lu Xiaofeng yang menunjukkan bahwa pikirannya tidak terfokus ke masalah itu. "Apakah ia sering pergi keluar?" "Dulu ia tidak berani pergi keluar, tapi setelah kakek wafat, ia semakin berani. Bukan hanya ia semakin sering pergi, ia bahkan sering pergi keluar selama setengah bulan atau lebih. Aku selalu curiga bahwa ia bertemu dengan seseorang di luar sana, tapi ia tak mau mengakuinya. Orang tua kami sudah lama meninggal, maka kami selalu bersama kakek kami. Kakakku tidak takut pada apapun, tapi ia takut pada kakek.
Dan pamanmu tak pernah berusaha mengontrolnya? Su'er menggelengkan kepalanya. Walaupun ia ingin, tapi ia tak bisa. Suatu kali ia memutuskan untuk mengurung kakakku di kamarnya, dan kakak masih menemukan cara untuk melarikan diri dan pergi keluar. Apakah ia biasanya bersikap baik pada kakakmu? Tidak, ia selalu memarahi kakakku, mengatakan bahwa ia merusak nama keluarga Shangguan, tapi kakakku tak pernah mau mendengarkannya. Ia menggigit bibirnya sebelum meneruskan dengan perlahan. Itulah sebabnya aku curiga kalau ia telah membunuh kakakku. Tapi kakakmu belum mati. Siapa bilang? Belum lama ini Hua Menlou melihatnya. Ia melihat kakakku? Ia buta seperti kelelawar, bagaimana mungkin ia melihat kakakku? Su'er tertawa dingin. Ia bisa tahu dari suara kakakmu. Ekspresi wajah Su'er tiba-tiba berubah. Itu tentu Shangguan dan Feng yang pura-pura menjadi dirinya. Mereka berdua memang mirip sejak kecil, bahkan mereka sering saling menirukan suara yang lain. Suatu hari dia pernah menutup mataku dan menggunakan suara kakakku untuk bicara denganku, bahkan aku pun terperdaya. Sebuah ekspresi aneh muncul di wajah Lu Xiaofeng, walaupun masalah ini semakin memusingkan tetapi ternyata juga semakin menarik. Tinju Su'er terkepal erat-erat. Sekarang setelah kau mengatakannya, aku jadi faham semuanya. Tiba-tiba ia berkata, orang yang membunuh kakakku pasti dia dan bukan orang lain. Maksudmu Shangguan dan Feng? Su'er mengangguk. Di luarnya ia mungkin selalu bersikap baik pada kakakku, tapi kakakku selalu mengatakan bahwa sikapnya itu palsu, hanya pura-pura. Karena ia selalu iri pada kakakku yang lebih cantik dan lebih cerdas daripada dirinya. Ia tidak membiarkan Lu Xiaofeng memotong dan meneruskan. Setelah ia membunuh kakakku, ia sengaja muncul sebagai kakakku di depan Hua Menlou untuk menipu kalian supaya menganggap kakakku belum mati. Lu Xiaofeng menarik nafas. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Walaupun kata-kata Su'er agak gila, tapi memang masuk di akal. Su'er tiba-tiba memegang tangannya. Itulah sebabnya aku membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Aku mohon kau mau membantuku menggali mayat kakakku. Kau tahu di mana mayat kakakmu dikuburkan? Aku tahu, tentu saja aku tahu. Lu Xiaofeng ingin tertawa, tapi tak bisa. Tetapi ekspresi wajah Su'er tetap serius. Aku telah mencari-cari di dalam kebun dan tak menemukannya. Tapi sekarang aku sadar bahwa disinilah tempat ia membunuh kakakku, disinilah tentu ia kuburkan mayatnya. Lu Xiaofeng menarik nafas. Bagaimana kau tahu? Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, kakekku telah menjadi seorang huixiao. Bukan hanya ia tak mau membunuh seekor semut pun, ia malah sering membawakan beberapa butir beras untuk diberikan pada mereka. Di halaman inilah ia memberikan beras itu pada semut. Perasaannya begitu meluap-luap sehingga wajahnya pun menjadi merah. Tapi aku telah tinggal beberapa lama di sini dan mencari-cari selama 4 jam, tapi tak melihat seekor semut pun. Dan karena itu kau berpikir. Aku pikir tentu ada racun di bawah permukaan tanah ini, Su'er menyelesaikan ucapannya itu. Sehingga semut pun jadi takut dan kabur. Racun? Tundukan. Ia tentu telah menggunakan racun untuk membunuh kakakku. Sekarang racun itu merembes keluar dari mayat kakakku dan masuk ke tanah, maka tanahnya pun telah mati karena racun itu. Tanah bisa mati oleh racun? Tentu saja, tanah pun ada yang hidup dan ada yang mati. Hanya di atas tanah yang hidup, rumput dan bunga-bunga bisa tumbuh, dan kumbang-kumbang kecil serta semut bisa hidup. Lu Xiaofeng menarik nafas lagi. Kau berpikir terlalu banyak, tahu? Jika seseorang berpikir terlalu banyak di masa kecilnya, maka waktu orang itu tumbuh dewasa ia pun akan cepat tua. Jadi kau tak mau membantuku? Su'er menatapnya. Aku telah mengalami cukup banyak peristiwa bodoh seharian ini. Lu Xiaofeng tersenyum mengingat kemalangannya. Su'er sekali lagi menatapnya selama beberapa saat. Tolong! Tolong! Tiba-tiba ia mulai berteriak. Tolong! Lu Xiaofeng berusaha memperkosaku. Lu Xiaofeng menjadi panik. Aku bahkan belum menyentuhmu, kenapa kau berteriak-teriak? Bukan hanya aku akan berteriak sekarang juga. Mulai saat ini, setiap kali aku bertemu seseorang yang mengenalmu, aku akan memberitahu mereka bahwa kau sering memperkosaku. Aku sering memperkosamu? Kali ini Lu Xiaofeng yang berteriak.
Sering, berarti kau telah memperkosaku berkali-kali. Dan kau kira ada orang yang mau mempercayai ucapan gadis kecil sepertimu? Jika tidak ada yang percaya, maka aku akan melepaskan bajuku, maka mereka bisa melihat sendiri apakah benar aku masih kecil atau tidak. Lu Xiaofeng menatapnya dengan terkejut. Gadis kecil ini gila, benar-benar tidak waras. Ia bergumam pada dirinya sendiri, tak dapat menghentikan gelengan kepalanya saking tak percayanya. Baik, bagus, karena aku gila, maka aku akan mulai berteriak lagi. Dan ia benar-benar berteriak-teriak lagi. Tapi kali ini Lu Xiaofeng menutup mulutnya dengan sangat cepat. Kau ingin aku mulai menggali sekarang, kan? Suer mengangguk. Jadi kau akan membantuku? Ia segera bertanya setelah Lu Xiaofeng melepaskan dekapan mulutnya. Aku hanya ingin tahu dari mana kau belajar tingkah laku seperti ini? Lu Xiaofeng sekali lagi tersenyum mengingat kemalangan nasibnya. Suer juga tersenyum. Ini adalah salah satu dari 3 tipuan tertua yang bisa digunakan wanita pada laki-laki, baru sekarang aku tahu betapa efektifnya tipuan ini. Jadi apalagi 2 tipuan lainnya? Kenapa aku harus memberitahumu? Suer menjawab dengan tersipu-sipu. Aku masih harus menyimpannya untuk digunakan padamu. Ia melompat-lompat dengan penuh semangat. Aku akan mencari sebuah cangkul untukmu. Kau sebaiknya tinggal di sini dan menunggu seperti anak yang baik. Malam ini aku akan pergi dan mencuri beberapa ekor merpati supaya aku bisa menggorengnya untuk kau nikmati bersama arakmu. Merpati? Kakakku memelihara beberapa ekor merpati, biasanya ia tidak mengizinkan siapapun mendekatinya, tapi sekarang kurasa ia tidak peduli lagi. Tanda-tanda kesedihan kembali muncul di wajahnya, tiba-tiba ia berpaling dan berlari pergi dengan cepat. Memandang rambut kepang gadis itu yang melambai-lambai di belakangnya ketika ia berlari, sebuah ekspresi yang sangat aneh tiba-tiba muncul di wajah Lu Xiaofeng. Ia tiba-tiba melompat bangkit dan mengejar Suer. Aku akan ikut mencari cangkul bersamamu. Mengapa? Lu Xiaofeng tertawa. Aku takut kau dibawa pergi oleh merpati-merpati itu. Senyumannya tampak sedikit aneh. Suer balas memandangnya. Kau takut kalau aku tiba-tiba menghilang seperti kakakku, bukan? Angin dingin berhembus lewat, beberapa ekor burung walet berhamburan dari balik semak bunga dan terbang melintasi tembok. Warna langit semakin gelap. Lu Xiaofeng memandang bayang-bayang burung walet yang menghilang dalam sinar senja, tiba-tiba ia menarik nafas. Burung walet saja tidak mau tinggal di tempat ini, apalagi manusia. Apakah Shangguan Feiyan, seperti burung-burung walet itu, terbang pergi melalui tembok? Ataukah ia telah terkubur di bawah tanah? Mengapa Shangguan dan Feng tiba-tiba menghilang juga? Mungkinkah Kaisar Raja Wali Emas mengetahui keberadaannya dan karena itu tidak menanyakannya lagi dari mereka? Pada kakinya yang dibuntungi itu apakah ada 6 jari kaki? Adakah orang di dunia ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Senja. Angin semakin dingin dan bersih. Angin yang dingin dan bersih itu bertiup masuk melalui jendela dan mengusap kulitnya. Karena itulah Hua Menlou tahu bahwa hari telah menjelang malam. Kulitnya pun seperti hidung dan telinganya, memiliki sensitivitas yang jauh di luar kemampuan manusia rata-rata. Tapi sekarang ia sedang tidak ingin menikmati angin bulan April yang segar ini. Hati dan pikirannya sedang kacau. Sejak ia bertemu dengan Shangguan Feiyan di kedai arak kecil itu, hatinya sering terasa kacau, terutama bila ia sedang sendirian. Ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tapi apa tepatnya ia sendiri tak tahu. Saat itu sudah dekat waktunya makan malam, dan Lu Xiaofeng masih belum kembali, Kaisar Raja Wali Emas pun belum mengutus orang untuk memberitahunya agar bersiap-siap buat makan malam. Situasi akan berubah lagi, ia bisa merasakannya, tapi apa tepatnya perubahan itu, ia pun tak tahu. Pada saat itu, ia tiba-tiba menyadari adanya sebuah aroma yang sangat istimewa terbawa bersama angin. Aroma itu pula lah yang selama ini menyebabkan hatinya begitu kacau dan gundah. Mungkinkah Shangguan Feiyan telah kembali? Perlahan-lahan ia menyentuh ambang jendela dan melesat keluar jendela, ia yakin inderanya tidak berbohong padanya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Di dunianya, tak akan pernah ada cahaya ataupun warna, hanya ada kegelapan. Kegelapan yang tiada harapan. Aroma itu sekarang telah bercampur dengan wangi bunga, membuat dirinya jadi kehilangan arah.
Tapi dari sebuah arah di mana aroma itu tercium paling kuat, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Aku telah kembali. Itu adalah suara Shangguan Feiyan. Hua Menlou berusaha sekuat tenaga mengontrol emosi yang meluap-luap di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, akhirnya ia pun bisa tenang dan menarik nafas. Jadi kau benar-benar telah kembali. Ia menjawab. Kau tahu bahwa aku akan kembali? Aku tak tahu, tapi aku berharap. Kau sedang memikirkan diriku? Hua Menlou tersenyum. Senyumannya mengandung sebuah perasaan yang tak teruraikan dengan kata-kata. Apakah itu kebahagiaan? Ataukah kegetiran yang memilukan? Tapi Shangguan Feiyan telah berjalan menghampirinya dan memegang tangannya. Ada apa? Apakah kau tak senang kalau aku kembali? Ada satu hal yang tak bisa kuperkirakan. Apa itu? Kenapa saat 2 kali yang terakhir ini aku bertemu denganmu, orang lain selalu muncul di dalam pikiranku? Siapa? Shangguan dan Feng. Ketika ia mengucapkan nama itu, ia merasa seolah-olah tangan Shangguan Feiyan berguncang perlahan. Tapi tangan gadis itu segera memegang kembali tangannya dengan erat. Kau bertemu denganku, tapi memikirkan dia? Ia berkata, dengan nada cemburu dalam suaranya. Mengapa? Karena aku sering keliru menyangka bahwa kau dan dia adalah orang yang sama. Shangguan Feiyan tertawa. Kenapa kau berpikir begitu? Aku pun tak tahu, itulah sebabnya, aku merasa hal itu sangat aneh. Apakah kau mempercayai ucapan adikku? Bahwa Shangguan Feiyan telah mati? Dan bahwa Shangguan Feiyan yang ini hanyalah Shangguan dan Feng yang sedang menyamar? Hua Menlou tidak menjawab, karena sebenarnya kecurigaan itu memang ada di hatinya, tapi ia tidak ingin berdusta pada orang yang ia cintai. Kau masih ingat pada Cui Dong? Kau masih ingat saat kau bertanya padaku apakah aku mendengar suara salju yang jatuh di atap atau tidak? Bisakah aku merasakan kekuatan hidup yang aneh tapi ajaib waktu kuncup bunga mengembang perlahan-lahan di musim semi? Apakah aku tahu bahwa angin musim gugur sering membawa aroma pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dari lereng bukit di kejauhan? Tentu saja Hua Menlou ingat. Pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari dirinya, tapi sekarang Shangguan Feiyan telah mengulanginya kata demi kata. Jika aku adalah Shangguan dan Feng, lalu bagaimana aku bisa tahu tentang kata-kata yang kau ucapkan padaku? Bagaimana aku bisa mengingatnya dengan begitu jelas? Hua Menlou tersenyum, tiba-tiba ia menyadari bahwa kecurigaannya benar-benar berlebihan. Hatinya kembali terisi dengan perasaan simpati pada gadis ini, ia pun mengulurkan tangan dan mengelus-elus rambut si dia. Shangguan Feiyan telah berada di dalam pelukannya dan balas memeluk dirinya erat-erat. Hatinya penuh dengan perasaan puas dan senang yang tak teruraikan dengan kata-kata, ia seperti sedang berada di dunia lain. Pada saat itulah, tiba-tiba ia merasa jari tangan Shangguan Feiyan menyentuh urat syaraf bantal giok di bagian belakang kepalanya. Ia pun tak sadarkan diri setelah itu. Sekarang telah ada sebuah lubang selebar kira-kira 0,5 meter dan sedalam 1 meter di tanah, dan tubuh Lu Xiaofeng telah penuh dengan keringat. Shangguan Suer sedang berjongkok di pinggir, sambil bertopang dagu. Ia menyuruh Lu Xiaofeng untuk terus bekerja tanpa berhenti. Kenapa kau berhenti? Terus gali, ayo. Kelihatannya kau begitu kuat, siapa tahu ternyata begitu tak berguna. Lu Xiaofeng menghapus keringat dengan lengan bajunya. Karena aku belum makan, seharusnya sekarang aku sedang duduk di sebuah kursi yang nyaman dan minum arak bersama pamanmu, ia tersenyum. Tapi aku malah berada di sini, seperti orang tolol, menggali sebuah lubang. Suer mengedip-ngedipkan matanya. Jadi kau mengusulkan agar seorang gadis kecil sepertiku melompat turun ke sana dan menggali, sementara kau menonton di pinggir. Tidak, itulah sebabnya aku sekarang menderita. Apa yang kau bicarakan? Menderita? Ini adalah sebuah kehormatan. Kehormatan? Jika orang lain berlutut dan memohon padaku untuk menggalikan sebuah lubang untukku, aku bahkan tak akan mau mengizinkannya. Lu Xiaofeng menarik nafas. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia seharusnya tidak datang mencari setan kecil ini, bahkan seharusnya tidak bicara dengannya lagi. Tapi segera ia menyadari bahwa jalan pikirannya itu keliru. Pada ayunan cangkulnya yang terakhir, ujung sebuah baju berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di tanah. Suer pun telah melompat bangkit. Lihat. Aku benar, bukan? Ada seseorang yang terkubur di sini.
Kali ini, tanpa disuruh olehnya pun Lu Xiaofeng akan terus bekerja. Ia meletakkan cangkul dan menggantinya dengan sekop. Beberapa ayunan sekop kemudian, mayat itu pun mulai kelihatan. Ajaibnya mayat itu belum mulai membusuk. Su'er telah mengambil lentera yang tergantung di sumur. Cahayanya kebetulan menyinari wajah mayat itu. Tiba-tiba ia menjerit ngeri, ia hampir menjatuhkan lentera itu ke atas kepala Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng pun terkejut. Ia belum pernah terkejut seperti ini dalam hidupnya. Mayat itu bukanlah mayat Shangguan Feiyan, itu adalah mayat Shangguan Dan Feng. Sinar lentera terayun ke sana kemari, karena tangan Su'er gemetaran tiada hentinya. Bukan hanya wajah mayat itu belum mulai membusuk, wajah itu pun seperti masih hidup. Kedua matanya terbelalak, seolah-olah sedang menatap Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng bukanlah seorang pengecut, tapi waktu ia teringat pada pengalamannya bersama Shangguan Dan Feng beberapa saat yang lalu, ketika ia teringat pada senyumnya yang manis dan menggoda, tangannya terasa seperti lumpuh dan ia tak mampu memegang sekop itu lagi. Buk! Sekop itu jatuh dari tangannya dan kebetulan mendarat di tubuh mayat tersebut. Terdengar sebuah suara seperti suara logam yang saling berbenturan. Lu Xiaofeng pun membungkuk dan menyentuh mayat itu, baru kemudian ia menyadari bahwa tubuh mayat itu dingin dan keras, seolah-olah terbuat dari logam. Tangannya pun menjadi dingin. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar diracuni orang. Ia menyimpulkan. Siapa yang meracuni dirinya? Lu Xiaofeng tidak menjawab, karena ia tidak tahu jawabannya. Bila seseorang mati karena racun, tubuhnya seharusnya membusuk dengan cepat. Jadi, kelihatannya ia belum lama mati. Su'er menduga-duga. Ia sudah lama mati. Bagaimana kau tahu? Karena racun di tubuhnya telah merembes ke dalam tanah. Kata-kata itu persis sama dengan yang diucapkan Su'er tadi, ternyata dia memang benar. Di samping itu, coba lihat petak tanah ini, sepertinya sudah sebulan atau 2 bulan tidak disentuh orang. Lu Xiaofeng menambahkan. Jadi maksudmu, ia telah mati paling sedikit 1 atau 2 bulan? Ya. Lalu kenapa tubuhnya belum mulai membusuk? Karena racun yang membunuhnya adalah jenis racun yang sangat aneh dan ganjil. Ada racun yang bisa mengawetkan tubuh manusia hingga beratus-ratus tahun. Di samping itu, bukan hanya tanah di sini luar biasa keringnya, di sini juga tidak ada tanda-tanda semut, atau kumbang, atau serangga lainnya, mayat apapun yang dikuburkan di sini tidak akan cepat membusuk. Suaranya terdengar monoton dan lambat, karena sementara ia mengucapkan satu hal dengan mulutnya, pikirannya tertuju ke hal lain. Begitu banyak hal yang ada di dalam pikirannya. Su'er pun diam-diam sedang berpikir. 1 atau 2 bulan yang lalu, kakakku belum pergi mencari Hua Menlou. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Lu Xiaofeng yang sedang merenung pun mengangguk. Setelah kakakku pulang membawa Hua Menlou, baru aku pun ikut pergi dengannya untuk mencarimu. Benar. Jika ia telah mati 1 atau 2 bulan yang lalu bagaimana ia pergi dan menemukanmu? Bagaimana kau bertemu dengannya? Shangguan Dan Feng yang aku temui, bukanlah Shangguan Dan Feng yang asli. Lalu siapa dia? Lu Xiaofeng tidak menjawab, ia malah balik bertanya. Dalam 2 bulan terakhir, pernahkah kau melihat kakakmu dan dia pada saat yang bersamaan? Su'er berpikir beberapa lama, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kurasa tidak. Dalam 2 bulan terakhir, apakah kau merasa sikapnya padamu agak berbeda? Su'er berpikir beberapa lama lagi, lalu mengangguk. Ya. Sebelumnya, bila ia bertemu denganku, ia tentu akan berbincang-bincang dan bergurau sebentar, tapi akhir-akhir ini ia seperti selalu menghindariku. Itu karena ia takut kalau kau mengetahui bahwa ia bukanlah Shangguan Dan Feng yang asli. Lalu siapakah dia? Su'er mengerutkan keningnya. Ia kelihatan begitu asli, mungkinkah? Tiba-tiba ia melompat bangkit lagi. Apakah kau ingin mengatakan bahwa Shangguan Dan Feng yang kau lihat sebenarnya adalah kakakku yang menyamar? Ia hampir berteriak. Lu Xiaofeng tidak menjawab. Kadang-kadang, tidak menjawab berarti mengiyakan. Su'er menatapnya dengan marah. Apakah kau ingin mengatakan bahwa bukan hanya Shangguan Dan Feng tidak membunuh kakakku, tapi kakakku yang malah telah membunuhnya? Lu Xiaofeng menarik nafas. Aku hanya tahu bahwa kenyataannya ia telah mati sekarang. Tapi kenapa kakakku membunuhnya?
Bisakah kau memberiku sebuah motif atau alasan? Lu Xiaofeng tidak menjawab, tapi apakah hal itu karena ia tidak bisa memikirkan satupun alasannya? Atau karena ia tidak ingin mengatakannya? Ia tiba-tiba berjongkok untuk melepaskan sepatu mayat itu. Apa yang kau lakukan? Su'er bertanya dengan heran. Aku ingin melihat kakinya. Kau gila, benar-benar gila. Su'er berteriak. Lu Xiaofeng menarik nafas. Aku tahu bahwa hal ini benar-benar gila, tapi aku tetap harus melihatnya. Ia tersenyum putus asa. Ia melepaskan sepatu itu, di kaki yang mulus dan indah itu benar-benar ada 6 jari kaki. Su'er tiba-tiba terdiam. Ini memang sepupuku. Ia berkata dengan suara haru. Kau tahu kalau sepupumu punya 6 jari kaki? Sedikit lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Ia tak pernah membiarkan orang lain melihat kakinya. Kadang-kadang, waktu kami melepaskan sepatu kami untuk bermain-main di sungai, hanya dia yang tak mau melepaskan sepatunya. Semua gadis ingin terlihat cantik, memiliki 6 jari kaki bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Semakin ia tidak mengizinkan orang lain melihat, semakin aku ingin melihatnya. Maka, suatu hari, aku masuk ke kamarnya waktu ia sedang mandi. Lu Xiaofeng tertawa sedih. Hanya itu yang bisa ia lakukan, setan kecil ini tampaknya mampu berbuat apa saja. Semula ia benar-benar marah, tapi kemudian ia memohon padaku untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Su'er meneruskan. Dan kau mengatakannya? Su'er mengangguk. Aku belum pernah memberitahukan hal ini pada orang lain. Termasuk kakakmu. Ia pun tidak tahu, aku tak pernah memberitahunya. Lu Xiaofeng berpikir sebentar. Kapan pamanmu membuntungi kakinya? Ia tiba-tiba bertanya. Terlihat ekspresi terkejut di wajah Su'er. Kakinya dibuntungi? Kenapa aku tidak tahu hal ini? Lu Xiaofeng pun heran mendengar jawabannya. Kau benar-benar tidak tahu? Baru kemarin siang aku melihatnya berjalan ke arah tempat kakakku memelihara burung merpatinya untuk memberi mereka makan. Mata Lu Xiaofeng tiba-tiba mulai berkilauan. Seseorang menyamar sebagai sepupuku selama 2 bulan terakhir, kenapa pamanku tidak mengetahuinya? Su'er bergumam pada dirinya sendiri. Ia ingin bertanya pada Lu Xiaofeng, tapi Lu Xiaofeng tiba-tiba telah menghilang. Malam itu dingin dan suram, cahaya samar-samar dari lentera menyinari wajah mayat itu yang telah membeku. Mata mayat itu terbelalak, seolah-olah sedang menatap dirinya. Su'er merinding. Kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini. Sebuah suara yang dingin tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Ia mengenali suara ini. Hatinya seperti karam. Bersambung ke bab 11, bagian 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.